marilah kita sama-sama membaca serta mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai kebenaran percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkannya sambil menaruh itu di dalam hatinya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena di hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan ibadah bersama. Tidak terasa bahwa hari ini adalah hari yang ke-15 di bulan Desember. Tidak lama lagi kami akan menyambut sang kelahiran Yesus Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya yang adalah gereja kita, sudah berada di masa penantian Minggu Advent yang ketiga. Di saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita juga akan merayakan hari kelahiran Sang Mesias, Sang Pembawa damai dan terang bagi dunia, yang awalnya telah diliputi dengan kegelapan. Manusia yang hidupnya telah dikuasai oleh kegelapan, dosa diangkat oleh Allah untuk masuk ke dalam terang. Semua itu terjadi oleh karena kasih Allah yang tidak terbatas. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini ditulis oleh Yohanes yang dikirimkan kepada jemaat di Asia Kecil, sekarang Turki, sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Pada saat mereka berada dalam situasi yang sangat terancam,
Ancaman terbesar mereka datang dan kelompok Gnostik yang menyebarkan doktrin atau ajaran sesat tentang Yesus. Kelompok Gnostik ini mengajarkan tentang Yesus Kristus yang bukan sepenuhnya manusia atau tidak sungguh-sungguh mati di kayu salib. Ajaran ini membuat jemaat terpecah belah karena ada yang mulai menolak kebenaran tentang kasih Allah dan penebusan dalam Yesus Kristus. Karena itu, penulis ingin mengingatkan mereka untuk berpegang teguh pada ajaran kasih Allah dan hidup untuk saling mengasihi. Sebagai bukti kehidupan dalam terang, sehingga pesan inilah yang menguatkan dan meneguhkan iman bagi semua yang percaya kepadanya. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja masa kini, kita pun sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari luar, terlebih dari dalam diri kita masing-masing. Apalagi tantangan ini lebih banyak dipengaruhi dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman yang berhubungan dengan sosial, politik, ekonomi, dan agama. Belum lama ini, kita diperhadapkan dengan pelaksanaan pemilu kada. Proses menuju pada pelaksanaan pemilihan tentu saja telah mempengaruhi hubungan politik, sosial, ekonomi, dan agama di lingkungan mana kita berada. Bahkan sampai saat ini, setelah selesai pelaksanaan pemilihan, pasti masih ada masyarakat pemilih yang tidak akan puas dengan hasil yang diperoleh. Ketidakpuasan inilah yang dapat mempengaruhi kehidupan di lingkungan mana dia berada. Ini juga merupakan salah satu pergumulan kita saat ini sebagai gereja. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, akan menjadi masalah bagi kita, dan akan permasalahan inilah kadang membuat kita lupa akan status kita sebagai gereja yang telah menerima karya penyelamatan dari Sang Juru Selamat kita. Banyak orang yang mengklaim memiliki iman atau hubungan spiritual yang kuat, tetapi tidak dibarengi dengan tindakan yang nyata. Firman Tuhan saat ini sangat jelas mengingatkan bahwa kasih kepada Allah harus terlihat dan dinyatakan dalam kasih kepada sesama manusia. Itu berarti iman kita tidak sebatas pada kata-kata atau ritual dalam bentuk rajin beribadah di gereja atau persekutuan beripa dan lain sebagainya. Tetapi harus diwujudkan dalam hubungan kita dengan sesama. Sehingga kita bukan berarti kita pun akan membuat jarak akibat perbedaan itu. Pesan ini mengajak kita untuk mengasihi tanpa pamrih, mengatasi perpecahan, dan mengutamakan rasa empati atau mampu untuk memahami dan berbagai apa yang dirasakan oleh orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai warga masyarakat, kita pasti berharap bahwa bangsa kita akan mengalami perubahan yang lebih baik, termasuk daerah, kota, kabupaten di mana kita berada. Harapan ini kita serahkan kepada Tuhan yang telah mempercayakan kepemimpinan ini kepada mereka yang baru saja terpilih melalui proses pemilihan di bulan yang lalu. Tentu saja dengan bantu oleh warga masyarakat yang telah memilih ataupun mereka yang tidak sempat memilih. Sekarang pilihan kita telah menjadi satu, yaitu memilih untuk hidup aman dan damai. Terutama sebagai gereja kita sedang berada dalam masa penantian kedatangan kelahiran Sang Raja Damai. Nats pembimbing kita hari ini mengingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, marilah kita memulai dengan kehidupan yang baru. Hidup bersama sebagai persekutuan, umat yang mengasihi Allah dengan kesungguhan. Ingatlah pesan Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil, tetapi juga kepada kita yang hidup di masa kini. Yang pertama, jalanilah hidup ini tanpa rasa takut dan khawatir, karena kasih Allah menyempurnakan kita. Yang kedua, nyatakanlah kasih kepada Allah melalui tindakan yang nyata kepada sesama manusia. Yang ketiga, mengatasi kebencian, prasangka, dan perpecahan dengan kasih yang tulus. Yang keempat, memahami bahwa kasih yang benar-benar berakar pada iman kepada Allah akan membawa perubahan yang sungguh dalam kehidupan pribadi dan sosial. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menyongsong kelahiran Sang Raja Damai dengan hati yang tulus mengasihi Dia, karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita tanpa batas. Amin.